diskusi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat ini dominasinya memang sektor pertanian. Kalau di kita ini sektor pertanian ini memang kontribusi terbesar itu di perkebunan sawit. Memang sawit di Sumatera Barat ini seperti Pasar Barat, Masraya, Sorong Selatan, Geser, Sinjunjung, Pasaman di Patuan, dua Pasaman di Sumbarat dan Pasaman di sentral sawit tadi. Nah, untuk pembicaraan kita ini tentunya kita akan merumuskan sesuai arahan dari tim nantinya, merumuskan rencana aksi nasional sawit berkelanjutan. Nah, kalau di Sumatera Barat bisa jadi konsep sudah ada di teman-teman dinas perkebunan dan pertanian alat agrikultura. Nah, tentunya kita sangat menyambut baik Impres nomor 6 tahun 2019 ini untuk mendorong percepatan pengembangan kelapa sawit dalam rangka meningkatkan kapasitas kebun. Yang kedua juga menyelesaikan status dan legalisasi lahan. Ini persoalan yang menonjol dari sini kalau kita di Sumatera Barat ini penyelesaian status dan legalisasi lahan. Ada yang persoalan di kawasan, ada kawasan, ada persoalan dengan perusahaan juga ada persoalan tentang masyarakat. Kalau ini juga pemanfaatan lain sebagai identitas baru. Kita ini juga tentunya ini harapan ini dengan persoalan energi kita sekarang. Tentunya kita bagaimana memanfaatkan dalam masa ini sebagai identitas baru. Terus meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan ke kelapa sawit dan berkelanjutan. Negeri di dalam impresnya itu diamanatkan juga diminta oleh presiden berdasarkan impres itu untuk mengelola ya dinamika yang terjadi di masing-masing kabupaten ini. Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin cerita sedikit ya mengenai munculnya rencana aksi nasional ya, perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ini atau dalam bentuk Impres nomor 6 tahun 2019. Jadi rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ini dasar hukumnya adalah Impres Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019. Ya. Nah kemudian itu mengamanatkan kepada ya 14 kementerian lembaga yang untuk menjalankan perintah melaksanakan mengimplementasikan rencana aksi nasional tadi. Di antara 14 kementerian lembaga tadi, yang paling utama di sana adalah adanya Kementerian Pertanian. Itu instruksinya kepada Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, kemudian Menteri LHK ya, karena banyak benturan terhadap masalah-masalah sawit ini ya dengan masalah hutan ya, area hutan sebagainya. Yang ketiga dengan Kementerian ATR BPN ya, itu yang tiga itu yang paling champion lah dalam melaksanakan KSB ya. Yang lain itu sebenarnya juga sifatnya langsung diperintahkan tetapi lebih kepada supporting ya, mensupport ya. Jadi Impres 6 2019 tahun 2014 ya. Ini maaf saja ya, kebetulan pada 2014 itu saya masih Wakil Menteri Pertanian. Ya, itu saya diminta bersama Presiden ke New York. Ya, di New York itu ada markas besarnya UNDP di sana. Lalu kami diminta oleh Presiden untuk mendeklarasikan bahwa Indonesia siap yang menjalankan, mempraktekkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Itu pada waktu tahun 2014 ya. Jadi bersama Presiden ke sana, Presiden yang dulu ya, bukan Pak Jokowi, Presiden SBY, saya ke sana diminta untuk mendeklarasikan itu. Ya, karena apa? Karena kita deklarasikan supaya dunia tahu ya, bahwa
ya kita itu betul-betul concern terhadap sawit ini baik sekarang maupun di masa depan. Nah setelah itulah kemudian ya ada banyak networking ya pekerjaan-pekerjaan ya kemudian juga kita rumuskan ya menjadi Impres 6 2019 ini. Nah dalam Impres 6 2019 itu ada instruksi langsung karena Impres ya ada instruksi langsung kepada gubernur, kepada bupati ya untuk menjabarkan KSB ini dalam bentuk rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, perkebunan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ini. Ya itu bunyi di dalam impresnya seperti itu. Nah kemudian Menteri Dalam Negeri untuk memperkuat dan mempercepat pelaksanaan RAD tadi, rencana aksi daerah, membuat surat edaran. Jadi surat edaran itu menjadi turunan ya. Surat edaran Menteri Dalam Negeri itu turunan dari Impres 6 2019. Yang kedua, saya ingin menceritakan bahwa di antara 26 provinsi ya, sekali kita bicara provinsi, 26 provinsi itu yang berbasis kelapa sawit. Itu 26. Ini sampai sekarang ini Bang Fer ya, ini sudah 10 ya, kira-kira berapa? 9 provinsi ini sudah jalan. Ya 9 provinsi yang berbasis sawit ini sudah punya rencana aksi daerahnya sudah ada, TPD-nya sudah ada, dan mereka sudah bekerja mengimplementasikan ini. Saya mungkin saya nggak tahu ya di Sumatera Barat ini ya sawit tadi disebutkan ya dari PDRB-nya juga ini kan signifikan sawit ini. Ya, sawit ini signifikan, tetapi Sumatera Barat itu sombongnya itu bukan sawit aja sih masalahnya gitu ya. Sombongnya itu kulinernya, pariwisatanya, pertanian non sawitnya juga banyak, ya kan? Lain dengan Riau Pak. Riau itu dulu punya minyak, sekarang satu-satu cuma punya sawit. Jambi juga begitu, ya yang tetangga-tetangga lah ya. Sumatera Utara itu juga sawit yang menonjol. Nah, Sumatera Barat ini yang menonjolnya banyak gitu. Ya kan? Apa karena itu terus ini belum dibentuk-bentuk ini Pak Fer di sini? Ya, apa karena sombongnya itu banyak komoditasnya, banyak kegiatan ekonomi yang di luar sawit menyebabkan ini kelupaan gitu. Di sini ya mudah-mudahan setelah pertemuan ini ya jadilah provinsi yang ke-10 lah gitu ya yang membentuk rencana aksi daerah. Nah Bapak Ibu sekalian di sini kan hadir ada Bu Ida, yang Bu Ida ini mendapat penugasan untuk memonitor ya, memonitor rencana aksi daerah di Sumatera Barat ini sudah dijalani belum sih gitu kan, karena itu juga beliau yang nanti menjembatani setiap 6 bulanan Pak Fer kita melaporkan kepada Presiden Iwan Setkap mengenai implementasi dari KSB, namanya instruksi Presiden kan, tentu Presiden juga akan menanyakan kan sampai di mana dan sebagainya. Masa saya mau bilang Sumatera Barat belum Pak, kan nggak bisa begitu kan gitu. Jadi ini menjadi catatan positif kita bahwa kita ada pertemuan hari ini ya untuk bersama-sama lah kita memikirkan bagaimana supaya rencana aksi daerah ini segera dirumuskan di Sumatera Barat ya. Kemudian tim pelaksana daerahnya juga dirumuskan, malah nanti ada deklarasi, itu menjadi bagian yang sangat penting supaya bahwa Sumatera Barat itu ada ya, hadir di dalam Impres itu secara langsung di Padang karena sedang ada penugasan di Bali untuk menghadiri showcase Spek Dialog sebagai event set event untuk G20 di Bali. Mudah-mudahan hal ini tidak merupakan pelajaran seperti ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengapresiasi diselenggarakannya pertemuan monitoring dan evaluasi bersama atas pelaksanaan program 5 dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan KSB tahun 2019-2024.
Agenda hari ini bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan serta penyusunan rencana aksi daerah dan pembentukan tim pelaksana daerah atau program 5 KSB di Sumatera Barat. Selain kementerian dan lembaga setingkat pusat, Impres 6 2019 dimaksud juga mengamanatkan kepada gubernur dan bupati wali kota daerah penghasil kelapa sawit untuk menyusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan dan membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten. Hingga saat ini baru terdapat 7 provinsi dan 6 kabupaten yang telah memiliki RAD KSB serta membentuk tim pelaksana daerah. Maka dari itu kami mendorong daerah-daerah penghasil kelapa sawit agar dapat segera menyusun RAD KSB dan membentuk DPD. Pertemuan ini juga menunjukkan komitmen kita bersama dalam mengembangkan kelapa sawit di Indonesia dengan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan usaha di bidang kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi pada tim pelaksana pusat, Pak Rusman Irawan, tim dari Sekretariat Kabinet, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, serta dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang hadir secara langsung pada pertemuan ini untuk ikut mendorong akselerasi pelaksanaan Impres 6 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah masa sulit karena kondisi perekonomian global, sektor pertanian menunjukkan resiliensi dan mampu menjadi buffer selama pandemi COVID-19 ini. Peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional didukung oleh kontributor utama dari subsektor perkebunan dengan proporsi 3,53% pada kuartal pertama tahun 2022 ini. Komoditas kelapa sawit memiliki peranan penting dan strategis sebagai penghasil devisa nasional. Selain itu, industri kelapa sawit telah berkontribusi dalam ketersediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, serta penyedia sumber pangan juga bahan baku untuk pengembangan energi terbarukan. Sektor kelapa sawit merupakan industri unggulan yang perlu dikembangkan mulai dari hulu hingga hilir, yang perlu dikawal tidak hanya oleh pemerintah, namun oleh semua stakeholder kelapa sawit Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai rangka peraturan dan mendorong kerjasama multi pihak di sektor kelapa sawit. Indonesia telah mengeluarkan rangka kebijakan komprehensif terkait dengan keberlanjutan pengembangan kelapa sawit di Indonesia, yaitu melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (KSB). Ke-8 dari 26 penghasil kelapa sawit. Nah, di sini tadi sudah disampaikan bahwa hasil identifikasi bahwa penyusunan RAD di tingkat provinsi ada 7 yang sudah tersusun dan sudah keluar pergubnya, namun ada 2 lagi tadi disebut Pak Rusman 9 karena menyusul Kalsel dan Sumsel dalam proses inisiasi penyusunan dan tinggal finalisasi. Nah, untuk kabupaten ada 7 kabupaten yang sudah menyusun dan sudah keluar pergubnya dan 12 sedang proses. Berikut juga pembentukan TPD-nya. Nah, ini kami berharap dari tanggal 31 Agustus pada saat kami melakukan pemantauan bersama di Provinsi Jambi berproses sampai saat ini, Batanghari akhirnya sudah melakukan proses penyusunan karena Batanghari ini merupakan kabupaten penghasil sawit terbesar, salah satunya di Jambi. Berikut juga di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Barat dan Seruyan juga dalam proses penyusunan. Nah, kami harapkan tadi disebut oleh Pak Rusman bahwa berikutnya Provinsi Sumatera Barat nantinya akan masuk 10 nomor ke-10 provinsi yang akan menyelesaikan, dan kami
kami mengharapkan juga setelah adanya deklarasi bersama provinsi dan kabupaten kota, maka akan segera juga tersusun RAD di tingkat pemerintah daerah kabupaten kota. Di sini ada Pasaman Barat dan Darmasraya serta pesisir selatan yang merupakan kabupaten penghasil sawit terbesar, dan tentunya tidak menampilkan juga untuk kabupaten dan kota lainnya yang merupakan memiliki luas tutupan sawit. Kami tentunya berharap dengan adanya SK Mendagri 2021 yang merupakan akselerasi untuk penyusunan RAD dan pembentukan TPD, provinsi-provinsi atau kabupaten kota yang belum menyusun akan segera melakukan penyusunan RAD dan pembentukan TPD ini. Nanti akan diberikan secara detail dan komprehensif mengenai panduan dari Kemendagri melalui SK Mendagri tersebut.